Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi para pemirsa, pendengar, jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Anda berada. Pagi hari ini tak bosan-bosannya kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan memuliakan Dia, mengagungkan Dia. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur, memuliakan Tuhan, setelah itu berdoa dan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari sama-sama janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga, bersyukur kepadamu Tuhan. Ketika kami harus memilih, begitu tawaran-tawaran besar Tuhan, baik dari Engkau sendiri Tuhan Yesus, bahkan dari kuasa-kuasa jahat. Tapi Bapa, kami percaya bahwa kasih-Mu terus mengalir bagi kami. Engkau terus menuntun kami. Kuasa darah-Mu, bilur-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Makasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Hamba terbatas, tidak terbatas ya Bapa.
Urapi semua kami pendengar pemirsa di mana saja berada. Dalam nama Yesus Hamba berdoa dan siap menyampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, jemaat-jemaat Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang, atau saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul atau tema, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang, yang saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal 9, kita bisa lihat sama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-62. Mari bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Ini tentang hal mengikut Yesus. Saya baca ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Jadi setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini perumpamaan Yesus sampaikan tentang hal mengikut Yesus. Ya kalau sudah ikut Yesus, sudah percaya kepadanya, harus meninggalkan semua hal yang ada di belakang kita. Dan ini yang perlu kita bahas hari ini, dari jangan menoleh ke belakang. Jadi tujuan firman Tuhan hari ini, agar kita tetap selalu memandang ke depan. Tujuan firman Tuhan itu agar kita selalu memandang ke depan dan tidak boleh menoleh ke belakang. Karena di depan kita ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Seperti konteks ayat tadi. Kalau sudah ikut Yesus membajak, bekerja, bergumul bersama-sama dengan pekerjaan Tuhan, dengan Yesus, jangan lagi melihat ke belakang. Seperti Israel, kalau sudah keluar dari Mesir, jangan lihat Mesir lagi. Seperti orang-orang Kristen dulu, kalau dunia sudah ditinggalkan, ya sudah, terus maju ke depan. Puji nama Tuhan. Jadi, tujuan firman Tuhan hari ini agar kita tetap selalu memandang ke depan dan tidak boleh menoleh ke belakang. Karena di depan itu ada pengharapan yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk tetap memandang ke depan, sebab jika kita tidak memandang ke depan, maka akan seperti istri Lot. Memandang ke belakang akhirnya menjadi tiang garam. Ya, tiang garam menjadi patung karena menoleh ke belakang. Kalau sudah menjadi patung, menjadi tiang garam, itu tidak berfaedah sama sekali, tidak berguna, tidak bergerak, cuma ada di situ setiap waktu. Dan sama sekali tidak punya sesuatu yang baik, cuma ada di situ. Seperti tiang garam itu. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang beberapa hal. Mari coba bagian yang pertama kita belajar dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-13. Bagian yang pertama Filipi pasal 3 ayat yang 13. Di situ, jadi jika kita harus mensyukuri, yang pertama ini, kita harus mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Jadi, untuk tidak menoleh ke belakang, kita harus mensyukuri apa yang ada, yang Tuhan berikan sekarang ini. Filipi pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini kata Rasul Paulus. Waktu dia telah meninggalkan semua kehebatannya, semua kuasanya, semua hak-hak pemerintahan pada saat itu, sebagai seorang intelektual yang hebat, meninggalkan semua itu, dan dia berkata dalam firman Tuhan ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 itu, bahwa aku telah melupakan apa yang di belakangku dan sekarang aku cuma mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasih, para pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, bila kita masih merasa apa yang dahulu pernah kita capai berhasil daripada apa, saya ulangi, bila kita masih merasa apa yang dahulu pernah kita capai lebih berhasil daripada apa yang sekarang ini, kita merasa dulu lebih hebat daripada sekarang ini, berarti kita adalah orang-orang yang kecewa, yang tidak mensyukuri kasih Tuhan sekarang ini, dan yang sangat besar. Oleh sebab itu jangan kita memandang keberhasilan masa lalu, tetapi syukurilah
apa yang ada sekarang ini. Ya, seringkali orang berkata, waduh dulu itu saya begini, sekarang saya seperti ini, akhirnya putus asa, stres, depresi, akhirnya masuk rumah sakit jiwa, dan akhirnya mati. Lupakan apa yang di belakangmu. Ya, ini konteksnya seperti itu. Jadi kita harus mensyukuri apa yang ada sekarang. Sekarang mungkin susah, sulit, apalagi masa-masa penderitaan ini, masa corona ini. Ya. Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih hebat bagi kita. Tuhan menyiapkan hal-hal yang lebih besar bagi kita. Jadi, kita harus mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Lupakan apa yang di belakang kita. Terus, lihat ke depan. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang engkau pikirkan hari ini. Tetapi lupakan semua. Kalau engkau sudah kenal Kristus, percaya Yesus, lupakan semua yang di belakangmu. Bila engkau melihat masa lalu yang pernah engkau capai, tapi itu di luar Tuhan. Keberhasilan, tapi keberhasilan tanpa Tuhan. Lupakan semua, sekarang ada di dalam Tuhan. Percayalah bahwa seluruh pengharapan hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Rasul Paulus bersyukur, Tuhan mengambil dia, menangkap dia. Dia berkata, aku seperti buah yang dipaksa matang, tapi untuk pekerjaan kerajaan Allah. Kalau hari ini Tuhan menangkap engkau dan engkau bekerja bagi dia, memang kesulitan penderitaan itu ada. Tapi ingatlah bahwa penderitaan zaman sekarang ini, Alkitab katakan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Bagian yang kedua dari renungan ini, jangan menoleh ke belakang. Yang kedua itu, jadi kita jangan melihat kegagalan-kegagalan masa lalu. Jangan Anda melihat, berfokus pada kegagalan-kegagalan masa lalu. Coba kita lihat Mazmur pasal 37. Mazmur pasalnya yang ke-37. Haleluya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopangnya. Haleluya. Jadi, luar biasa. Ayat 23 bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, Tuhan menopangnya. Kalau kita jatuh, Tuhan menopang kita, mengangkat kita, menggendong kita, memeluk kita, membawa kita di dalam dekapannya. Jadi jangan kita melihat kegagalan-kegagalan masa lalu dan itu mempengaruhi hidup kita. Sebab apabila kita melihat kegagalan-kegagalan masa lalu yang pernah membuat kita jatuh, maka kita akan menjadi trauma. Iman kita akan kandas. Kita akan menjadi lemah. Tetapi Tuhan mau kita sekarang harus melihat ke depan. Dalam konteks ini Tuhan mau kita melihat ke depan. Apabila kita jatuh, Tuhan mengangkat kita. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Amsal pasal 24 ayat 16. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Ini jaminan bagi orang-orang percaya, bagi kita. Amsal 24 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali itu bicara tentang kesempurnaan. Kalau mungkin kau jatuh sampai pikir, aduh lebih baik saya mati saja. Tuhan bilang tidak. Dia masih mampu menopang hidupmu. Dia masih mampu menopang pekerjaanmu, rumah tanggamu. Hal-hal apa saja tentang anak-anakmu, suami, istri, pekerjaan di gerejamu. Mungkin kau sebagai hamba Tuhan. Jangan pernah putus asa dan hilang pengharapan. Sebab 7 kali orang benar itu jatuh, Tuhan akan mengangkatnya kembali. Haleluya. Ini luar biasa. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Karena Tuhan mengangkat dia, menopang dia. Tetapi orang-orang fasik, mereka akan roboh dalam bencana. Sekali jatuh tidak bangkit lagi. Tidak ada tangan kuat yang mengangkat mereka. Jadi berharap kepada Tuhan. Jadi jangan melihat kegagalan-kegagalan masa lalu yang melemahkan kita. Sekarang ada Yesus. Sekarang ada Immanuel. Dia bersama-sama dengan kita. Dia memberi kemenangan, di tangan kanannya ada kemenangan yang pasti bagi kita. Pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, hubungan rumah tanggamu,
hubungan orang tua dengan anak-anak, semua ada di dalam tangan Tuhan. Jangan lihat masa lalu. Maju terus dengan masa depan, sebab Tuhan memberi berkat-berkat yang luar biasa. Bagian yang ketiga, jangan menoleh ke belakang. Bagian yang ketiga, jadi ampuni dan lupakan semua yang lalu. Haleluya. Ampuni dan lupakan semua yang lalu. Coba kita lihat Efesus pasal 4 ayat 31. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Ampuni dan lupakan semua yang lalu. Efesus pasal yang keempat ayat 31, firman Tuhan berkata begini. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Ampuni dan lupakan semua yang lalu. Kalau Tuhan saja bisa mengampuni, kalau Yesus saja bisa mengampuni, kita diajarkan sebagai orang-orang Kristen untuk rendah hati dan mengampuni semua orang yang menyakiti kita. Memang kita seringkali melihat kembali kepahitan masa lalu. Kita melihat kepahitan masa lalu. Maka kita harus segera, hari ini kita harus segera melupakannya. Memang kepahitan-kepahitan masa lalu itu bagaikan luka-luka di dalam hati kita. Tapi firman Tuhan pagi ini mengajak untuk kita melupakannya, membuangnya. Jadi buang semua kepahitan masa lalu, karena itu akan membuat lingkaran setan. Dan terus membuat kita tidak memandang kepada Tuhan. Dan kita tidak dilayakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Siapa yang mengampuni, dia diampuni. Doakan, ampuni musuh-musuhmu. Ampuni orang-orang yang menyakitimu. Ampuni orang-orang yang membuat engkau menangis. Ampuni orang-orang yang kasar terhadap hidupmu. Ampuni orang-orang yang menggagalkan target-target hidupmu. Sebab Tuhan berkata, orang-orang yang mengampuni itu, mereka diampuni. Dan sudah pasti berkat-berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka. Saya tidak tahu hari ini Anda sedang dalam keadaan apa. Tapi orang-orang yang mengampuni itu adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang sehat. Orang-orang yang tidak terikat dengan kepahitan hati yang membuat sakit penyakit komplikasi dalam hidupnya. Sehingga dia mati. Mati dalam usia produktif. Mati dalam usia muda. Tapi mari, lupakan semua. Buang semua seperti tadi. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen. Buang segala kejahatan itu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Haleluya. Lupakan, memang itu berat. Tapi seseorang berkata kepada saya begini, saya mensyukuri orang-orang yang menggagalkan saya, dia telah membuat saya menjadi lebih hebat. Saya bersyukur ada orang-orang yang melukai saya, membuat saya lebih kuat. Orang-orang yang menyakiti saya, membuat saya lebih sehat. Wah, luar biasa. Mari kita miliki iman yang dahsyat seperti itu. Puji nama Tuhan. Lupakan semua, ampuni. Tuhan bilang, pembalasan itu urusan saya, Tuhan, bukan urusan. Puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir dari jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang yang terakhir itu. Jadi tidak ada dusta yang berasal dari Tuhan. Tidak ada tipuan yang berasal dari Tuhan. Tidak ada penipuan yang berasalnya dari Tuhan. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 21. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata begini. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Tidak ada dusta yang berasal dari Tuhan. Tidak ada dusta yang berasal dari sorga. Tidak ada dusta yang datangnya dari Roh Kudus. Tidak ada dusta yang berasal dari Tuhan. Itu bagian terakhir. Untuk tidak menoleh ke belakang. Kita tidak kembali lagi untuk berjalan dalam kebimbangan. Tetapi kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita sudah diselamatkan.
Kematian Kristus di kayu salib itu menyelamatkan kita. Tugas kita sekarang tidak perlu naik kayu salib lagi. Tugas kita sekarang beriman kepada Kristus. Taat dan setia. Karena Allah tidak berdusta bagi kita. Ketika kita tidak menoleh lagi ke belakang. Kita mengampuni. Ya. Kita mensyukuri apa yang ada sekarang ini. Kita tidak lihat lagi masa-masa kegagalan kita yang lalu. Kita ikut Yesus terus maju ke depan. Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah membohong. Tidak ada dusta yang berasal dari Tuhan. Tapi semua yang berasal dari Tuhan adalah semua kebenaran-kebenaran itu. Pegang janji firman Tuhan. Roh Kudus akan menuntun engkau ke dalam segala kebenaran. Dan engkau akan melihat mujizat-mujizat yang besar. Terutama mujizat keselamatan pribadimu. Keselamatan kekal kasih karunia itu. Tuhan akan berikan cuma-cuma. Tidak usah bayar. Tuhan berikan cuma-cuma. Ya, Tuhan sudah memilih kita. Keselamatan kita itu adalah hak Tuhan. Keselamatan kita itu adalah pemberian Tuhan. Keselamatan kita itu adalah bagian yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak dapat mengingkarinya. Jadi kalau engkau selamat, itu perbuatan Tuhan. Jadi mari responi itu. Imani pengorbanan Kristus, imani Yesus dalam hidupmu. Taat setia setiap waktu. Jangan menoleh ke belakang lagi. Semua firman Tuhan adalah benar. Allah tidak pernah membohong. Ketika engkau mensyukuri apa yang ada hari ini. Mungkin kekurangan di rumahmu. Kekurangan di rumah tanggamu masuk Natal ini. Pegang janji firman Tuhan. Dia setia. Dia adil. Jangan melihat lagi kegagalan-kegagalan masa lalu. Lupakan, kuburkan semua itu. Sekarang berjalan di satu jalan yang baru. Hidup baru bersama Kristus. Ampuni semua orang yang menyakitimu. Ampuni mereka. Doakan mereka. Dan Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Di dalam firman Tuhan selalu ada kebenaran. Tidak ada penipuan di sana. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan itu di dalam hatinya. Melakukannya setiap waktu. Berkat Tuhan atas kita sekalian. Terima kasih para pemirsa pendengar sekalian. Biarlah selalu ada ucapan syukur dari mulut kita. Kita tidak menoleh ke belakang lagi. Selamat tinggal Mesir. Selamat tinggal dunia. Aku sekarang hidup bersama Kristus. Hidup yang baru di dalam dia. Haleluya. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan, betapa besar dalam hidupku. Ku tak mampu membalaskan pengorbananmu. Semuanya demi keselamatanku. Terima kasih Tuhan. Dipelihara dalam kasih-Nya. Dia perhatikan kehidupanku. Tuhan selalu mencukupi kebutuhanku. Dan memberikan damai dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Mari renungkan semua kebesaran Tuhan. Jangan menoleh ke belakang lagi. Jalan terus, maju bersama Kristus. Haleluya. Bila ku renungkan kasih Tuhan, betapa besar dalam hidupku. Ku tak mampu membayangkan pengorbananmu. Semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Nya. Dia perhatikan kehidupanku. Tuhan selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Mari sama-sama ku merasakan
merasakan semuanya. Tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kau yang mengasihi kami, Engkaulah jaminan hidup kami, ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, penolong kami, yang mengajarkan kami untuk tidak menoleh ke belakang, yang mengajarkan kami untuk mensyukuri apa yang ada pada hari ini. Engkau yang mengajarkan kami untuk tidak melihat kegagalan-kegagalan masa lalu. Bahkan Engkau yang mengajarkan kami untuk mengampuni dan melupakan semua yang lalu. Dan hari ini benar-benar kami dimerdekakan, kami dibebaskan, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah ya dan amin. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit rohani, mereka yang sakit jasmani, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Mereka yang berkekurangan Engkau cukupi. Limpahi berkat-Mu di hari Natal ini, ya Tuhan. Walaupun ini masa pandemik penuh kekurangan, keterbatasan, penderitaan, tapi Tuhan akan mencukupkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga mereka dapat merayakan kelahiran-Mu dengan penuh sukacita kebahagiaan bersama keluarga-keluarga. Nama Tuhan dimuliakan. Mampukan kami untuk tidak melihat masa lalu kami, tidak melihat kegagalan-kegagalan masa lalu, tidak menoleh ke belakang. Demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, bimbang diteguhkan, hilang pengharapan diberi harapan baru, segala macam kutuk diputuskan, gantikan berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati para pemirsa, pendengar di mana saja berada, saudara-saudaraku, semua sahabat, semua teman-teman, semua siapa saja yang mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus akan menyempurnakan. Saya belum sempurna, tapi Roh Kudus akan menyempurnakan firman ini. Jika firman ini menjadi rema, menjadi makanan rohani yang menguatkan kita. Dalam nama Yesus, kita akan jumpa pada tayangan berikut. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.